Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Pak Sekjen, dan Ketua SC, kawan-kawan Ketua Komisi. Saya selaku Koordinator Komisi Qonuniyah, Basul Masail Qonuniyah. Qonuniyah itu membahas soal perundangan. Begitu. Komisi Qonuniyah itu membahas soal perundangan, baik perundangan yang sedang dalam pembahasan atau belum diundangkan, maupun perundangan atau regulasi turunannya yang sedang dilaksanakan. Yang pertama, kami membahas soal rancangan undang-undang perampasan aset. Rancangan undang-undang perampasan aset ini sudah dibahas masuk di dalam prolegnas selama hampir 12 tahun. Begitu sejak tahun 2010, tetapi sampai sekarang kita belum mendengar ada progres. Sedangkan kita tahu bahwa pengembalian aset atau kekayaan negara yang berasal dari kejahatan pidana, baik korupsi maupun yang lain itu belum sepenuhnya maksimal begitu. Kami dari Komisi Qonuniyah memberikan rekomendasi kepada Munas agar pemerintah dan DPR itu segera membahas secara serius sekaligus mengesahkan rancangan undang-undang ini, tentu dengan tanpa meninggalkan aspek atau prinsip keadilan dan kehati-hatian. Mengingat bahwa rancangan undang-undang ini itu longgar, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum, melakukan penyitaan, pembekuan begitu pada aset-aset yang orangnya tidak ada, dapat melakukan gugatan tidak kepada orang tetapi kepada aset begitu. Yang kedua yang kita bahas adalah 5 hari sekolah. Di beberapa tempat sudah diberlakukan 5 hari sekolah yang ditafsirkan dari 5 hari kerja. Sebuah peraturan Presiden tahun 2023 yang menjelaskan bahwa kita itu mempunyai 5 hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat. Tetapi di berbagai tempat itu diterjemahkan pula menjadi 5 hari sekolah. 5 hari sekolah dan sepanjang hari. Kita membahas dari aspek manfaat dan mudaratnya, mengingat di Nahdlatul Ulama kita mempunyai 2 landasan. Landasan sosiologisnya adalah di Nahdlatul Ulama itu mempunyai sekian banyak madrasah diniyah dan TPQ yang kemudian kalau full day school 5 hari sekolah dan sepanjang hari ini dilaksanakan, maka kemudian pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan dasar yang tawasud, iktidal dan moderat ini kemudian akan tidak menjadi maksimal atau terancam begitu. Oleh karena itu rekomendasi kami kepada Munas adalah tidak melaksanakan full day school yang diterjemahkan dari 5 hari kerja ini. Di samping itu juga ada landasan yuridis, yakni pada tahun 2017 PBNU pernah melakukan penolakan terhadap Permendikbud tentang hari sekolah yang kemudian direvisi melalui Perpres nomor 87 tahun 2017 juga. Yang ketiga adalah pelaksanaan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019, yaitu Undang-Undang Pesantren. Kita tahu bahwa Undang-Undang Pesantren ini memiliki spektrum yang sangat luas. Salah satunya adalah soal fungsi pesantren. Fungsi pesantren itu ada 3. Yang satu, pesantren mempunyai fungsi sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, pesantren mempunyai fungsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pesantren mempunyai fungsi sebagai lembaga dakwah. Fungsi yang pertama itu sudah terlaksana dengan baik, sudah banyak aturan-aturan dan regulasi turunannya dan sudah dijalankan.
Begitu juga sudah muncul peraturan presiden yang berkaitan dengan pendanaan pesantren. Tetapi dua fungsi yang lain ini adalah fungsi yang bisa dilaksanakan lintas kementerian, walaupun leading sektornya adalah Kementerian Agama. Nah, untuk mengusung sebuah amanah undang-undang yang sangat besar ini tentu diperlukan regulasi-regulasi turunan yang lebih lengkap dan diperlukan sebuah struktur birokrasi yang lebih kuat. Oleh karena itu, kami di Komisi Bahsul Masail Qanuniyah merekomendasikan dua hal. Yang pertama, merekomendasikan kepada pemerintah negara untuk segera menyusun regulasi-regulasi turunan dari undang-undang pesantren, terutama yang berkaitan dengan fungsi pesantren sebagai lembaga dakwah dan fungsi pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Rekomendasi yang kedua adalah karena besarnya amanah dari undang-undang pesantren ini, kami merekomendasikan agar disusun semacam struktur birokrasi yang lebih kuat yang mengurus pesantren sekurang-kurangnya Direktorat Jenderal, beralih dari direktorat menjadi Direktorat Jenderal yang khusus menangani pesantren. Demikian, itu tiga hal yang kami sampaikan yang berkaitan dengan Komisi Bahsul Masail Qanuniyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kami hormati, para pimpinan sidang komisi, alhamdulillah di dalam Komisi Waqi'iyah diamanati untuk membahas dua hal. Yang pertama mengenai dam tamattu dalam ibadah haji, dan yang kedua mengenai kecerdasan buatan. Untuk mengenai dam tamattu yang sudah dibahas tadi malam sampai dengan tadi pagi kita menyelesaikan rumusan bersama para perumus dan musahih, menyimpulkan ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama kaitan dengan masalah kekuatan pendapat dalam menurut mazhab para ulama, yaitu penyembelihan untuk dilakukan di negara atau tanah haram di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian untuk mengenai pembagiannya dalam rangka untuk kemaslahatan, itu bisa dibagikan di negara atau tanah halal, dalam hari ini asal negara jamaah kita yaitu negara Indonesia. Dengan demikian maka kemaslahatan daripada dam itu kembalinya kepada jamaah haji kita sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kemudian juga ada beberapa yang kita rekomendasikan kaitan dengan masalah ini, untuk pemerintah Indonesia bisa membuat RPH atau rumah potong hewan di tanah haram, yang tujuannya adalah untuk menjamin keabsahan dam daripada jamaah itu sendiri. Karena selama ini banyak sekali aduan-aduan kaitan dengan masalah dam, sehingga tidak bisa kita mendapatkan jaminan tentang keabsahan penyembelihan dam itu. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi bagian yang kita berikan daripada Munas ini kepada bangsa dan negara pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Yang kedua kaitan dengan kecerdasan buatan, kita ada dua yang dibahas mengenai bolehnya bertanya kepada AI yang dalam hal ini untuk dijadikan sebagai pedoman atau dipedomani. Tadi malam disimpulkan dilarang atau diharamkan atau tidak boleh, karena di dalamnya ada beberapa hal, diantaranya bahwa AI ini adalah walaupun dia mempunyai kecerdasan yang mungkin bisa melampaui kecerdasannya manusia, akan tetapi dia ini
belum bisa dijadikan sebagai objek untuk memohon fatwa karena masih unsur kebenarannya belum bisa dijamin. Kemudian masih ada halusinasi, ketergantungan kepada informasi-informasi yang diterima oleh AI tersebut. Dan untuk sementara ini masih banyak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan digital yang berbasis non-muslim. Sehingga memunculkan rekomendasi agar kira-kira nanti ke depan pengurus besar Nahdlatul Ulama bisa melahirkan kecerdasan digital yang dibangun dan diisi konten-kontennya oleh orang-orang yang mempunyai otoritas dalam hal-hal yang bersifat fatwa dan lain-lain, sehingga nanti kaum Nahdliyin mempunyai rujukan paling tidak untuk mempermudah dalam mencari rujukan-rujukan fatwa dalam masalah agama. Insya Allah kalau kita berharap mudah-mudahan dengan adanya AI yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama bisa isinya steril lah kira-kira begitu, tidak bercampur dengan faham-faham yang di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang lebih dua hal ini dalam komisi rekomendasi komisi Bahthul Masail Waqi'iyah yang kita bahas tadi malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.